Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdafnan Afifa dari Program Studi Komunikasi Angkatan 58 Universitas IPB. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang drone atau Unmanned Aerial Vehicle. UAV adalah kendaraan terbang tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh atau bisa juga dengan sistem autopilot. Nah, drone ini umumnya dilengkapi oleh GPS, terus sensor cahaya, sensor inersia, terus sensor tekanan dan sensor lain-lainnya. Nah, drone juga dilengkapi kamera nih, jadi kita bisa ngambil dari atas udara, dari udara gitu ya. Nah, drone ini bekerja dengan menggunakan kombinasi teknologi dari beberapa sistem, seperti kendali. Nah, drone ini dikendalikan oleh remote control atau kita bisa menggunakan sistem autopilot, jadi drone-nya nanti dikonekin sama HP gitu ya. Nah, yang kedua, drone ini juga bisa connect oleh sensor. Sensor itu banyak ya, ada GPS, terus sensor inersia, sensor tekanan, terus sensor suhu, sensor cahaya, dan sensor lain-lainnya nih. Nah, sensor ini tuh membantu drone untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan sekitarnya dan menentukan posisi gerakan drone nih. Nah, yang ketiga itu komputer. Drone dilengkapi komputer on board yang mengelola data dari sensor dan menerjemahkan menjadi perintah untuk mengontrol gerakan drone. Nah, yang keempat ada mesin. Drone dilengkapi dengan satu atau beberapa mesin yang dapat menggerakkan baling-baling untuk menghasilkan gaya angkat yang dibutuhkan untuk terbang nih. Nah, yang terakhir itu drone juga menggunakan baterai. Nah, buat apa sih baterai ini? Nah, baterai ini tuh untuk sumber energi untuk menggerakkan mesin dan sistem onboardnya itu. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah drone. Drone itu bermula pada tahun 1849 ketika Austria membangun balon udara terkontrol pertama nih. Nah, balon udara tersebut dikendalikan melalui kabel yang terhubung ke kendaraan darat. Nah, balon udara terkontrol pertama ini hanya mampu terbang sejauh 200 meter, namun inovasi ini menjadi cikal bakal perkembangan kendaraan tanpa awak atau yang biasa disebut drone. Pada awal abad ke-20, drone dipergunakan untuk keperluan militer pertama kali saat Perang Dunia Pertama. Nah, drone yang digunakan pada saat itu masih menggunakan kabel yang terhubung dengan kendaraan darat yang jarak tempuhnya pun jarak pendek gitu. Nah, selanjutnya pada Perang Dunia Kedua, drone mulai dikembangkan dengan teknologi radio dan mulai dipergunakan untuk tujuan mengintai. Pada tahun 1950-an, Amerika Serikat mengembangkan drone dengan teknologi yang lebih canggih, termasuk pengembangan teknologi yang memungkinkan drone terbang tanpa pengawasan manusia. Nah, teknologi drone ini kemudian digunakan untuk tujuan pengawasan dan pengintaian dalam misi militer. Seiring perkembangan teknologi, drone mulai dipergunakan untuk keperluan sipil pada tahun 1970-an. Nah, pada saat itu, drone dipergunakan untuk tujuan pemetaan atau pemantauan lingkungan dan fotografi di udara gitu. Pada tahun 90-an, drone mulai dikembangkan menjadi teknologi yang lebih maju nih. Nah, seperti penggunaan satelit dan sistem navigasi global untuk memungkinkan drone terbang dalam jarak dalam jarak tempuh yang jauh dan dengan presisi yang lebih baik. Pada tahun 2000-an, drone semakin populer dan banyak digunakan oleh masyarakat umum, terutama dalam industri kreatif seperti film dan fotografi. Pada tahun 2006, perusahaan Cina DJI meluncurkan drone pertama mereka yang menjadi awal popularitas drone sebagai perangkat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Namun, penggunaan drone juga menimbulkan berbagai permasalahan terkait privasi dan keamanan, sehingga banyak negara mengatur penggunaan drone melalui regulasi dan aturan yang ketat. Seperti kita harus mempunyai SIM ya kalau misalnya kita mau drone ada di aplikasi di handphone seperti itu. Nah, pengembangan teknologi drone ini masih terus berlanjut dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi manusia di masa depan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.